Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkiyatun Nufus dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Aranidi dengan NIM 1907030051. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Biologi Laut dengan beberapa soal. Soal yang pertama yaitu pengaruh salinitas terhadap akuatik. Nah, salinitas merupakan faktor pembatas yang dominan dapat mempengaruhi kehidupan organisme karena zona ini terbuka saat air surut sehingga dapat digenangi air tawar melalui masukan air sungai dan juga dapat menyebabkan nilai salinitas turun dan pada saat tertentu salinitas akan melewati ambang batas. Kemudian pada saat tertentu ketika pasang, nilai salinitas juga akan meningkat drastis dan ketika evaporasi meningkat, maka nilai salinitas juga akan meningkat. Secara fisiologis, salinitas dapat mempengaruhi ikan melalui proses osmoregulasi, yang mana kandungan salinitas yang terlalu tinggi atau rendah dapat merusak bagian organ respirasinya. Kemudian karena salinitas juga dapat mempengaruhi densitas air laut sehingga berpengaruh penting pada pengapungan organisme di laut. Nah, soal yang kedua yaitu mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas? Apa dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik? Nah, dapat kita ketahui bahwasanya fluktuasi salinitas merupakan kondisi yang umum terjadi di daerah muara yang merupakan tempat bercampurnya massa air laut dengan air tawar. Oleh sebab itu, dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik yaitu di mana kondisi perairan yang bersifat asam atau basa akan membahayakan kelangsungan hidup organisme karena akan mengakibatkan terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi. Batas toleransi organisme terhadap pH ini sangat bervariasi dan pada umumnya perubahan pH pada suatu perairan sangat sensitif bagi organisme akuatik yang terdapat pada suatu perairan. Kemudian soal yang nomor 3 yaitu apa dampak dari El Nino dan La Nino. Nah, dampak dari El Nino terhadap Indonesia itu sendiri ialah kekeringan atau hujan sedikit di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan La Nino yang membuat suhu permukaan laut di Samudra Pasifik akan mengalami pendinginan pada bagian tengahnya. Dampak fenomena iklim La Nina ini ialah meningkatnya curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. La Nina memiliki suhu permukaan laut yang lebih dingin dari biasanya. Fenomena ini biasanya terjadi di ekuator antara Amerika Selatan dan garis penanggalan waktu Indonesia. La Nina mengandung tekanan permukaan udara yang rendah di Pasifik Timur. Oleh sebab itu, fenomena La Nina ini juga menimbulkan efek yang berbeda sebab ia menghasilkan hujan deras di wilayah Indonesia dan India. Bahkan, biasanya di Australia pun mengalami banjir besar saat fenomena La Nina ini sedang berlangsung. Nah, nomor 4, solusi untuk mengatasi sampah laut. Nah, terdapat beberapa solusi untuk mengatasi sampah plastik yang ada di laut. Di antaranya seperti Gerakan Nasional Peduli Sampah di Laut, seperti mengutip sampah secara serentak, kemudian pengendalian sampah. Pengendalian sampah ini dapat dilakukan oleh KLHK ataupun warga setempat. Kemudian pengelolaan sampah plastik, contohnya diolah buat digunakan kembali atau diolah menjadi barang yang berguna lainnya. Kemudian dapat juga dilakukan skema pendanaan aksi pengelolaan sampah di laut. Kemudian juga memacu inovasi, yang mana memacu inovasi ini seperti memberi wawasan yang lebih luas terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian soal nomor 5, mengapa plankton disebut produsen primer perairan dan bioindikator? Jawabannya itu karena plankton sendiri merupakan sekelompok biota akuatik baik berupa tumbuhan maupun hewan yang hidup melayang maupun terapung secara pasif di permukaan perairan. Dan pergerakan serta penyebarannya dipengaruhi oleh gerakan arus walaupun sangat lemah. Plankton terdiri atas 2 kelompok, yang mana fitoplankton dan zooplankton.
Plankton merupakan komponen utama dalam rantai makanan ekosistem perairan. Fitoplankton berperan sebagai produsen primer dan zooplankton sebagai konsumen pertama yang menghubungkan dengan biota pada tingkat trofik yang lebih tinggi. Fitoplankton adalah tumbuhan air dengan ukuran mikro serta hidup melayang di air. Fitoplankton berperan dalam ekosistem perairan yang mana memiliki peran yang sama pentingnya dengan peranan tumbuhan hijau yang tingkatnya lebih tinggi di ekosistem daratan. Fitoplankton memiliki kemampuan untuk dapat berfotosintesis serta menghasilkan senyawa organik, membuat fitoplankton disebut sebagai produsen primer. Nah, disebut produsen primer karena dapat melakukan fotosintesis. Fitoplankton juga sebagai produsen primer di perairan merupakan sumber kehidupan bagi seluruh organisme hewan lainnya. Di samping sebagai penghasil oksigen baik langsung maupun tidak langsung, ia merupakan makanan bagi konsumer primer yaitu zooplankton. Kemudian, keberadaan fitoplankton akan berkembang dengan cepat ketika populasi zooplankton mengalami penurunan. Sedangkan fitoplankton tergolong ke dalam organisme autotrof yang membangun tubuhnya dengan mengubah unsur-unsur anorganik menjadi zat organik dengan memanfaatkan energi karbon dan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Distribusi plankton dapat dijadikan penentu kesuburan perairan karena plankton, baik itu fitoplankton dan zooplankton, merupakan sumber pakan bagi organisme perairan. Banyak plankton pada suatu perairan menunjukkan bahwa daerah tersebut sebagai tempat pemijahan dan tempat asuhan berbagai organisme air. Selain itu, plankton juga dapat mengindikasikan terjadinya pergerakan massa air. Keberadaan plankton sangat berkaitan dengan sumber daya perikanan yang terdapat di suatu perairan. Nah, kelimpahan yang merupakan tinggi rendahnya jumlah individu populasi suatu spesies, biasanya hal ini menunjukkan besar kecilnya ukuran populasi atau tingkatan kelimpahan populasi terhadap suatu spesies. Kelimpahan plankton sangat dipengaruhi adanya migrasi. Migrasi ini dapat terjadi akibat dari kepadatan populasi, tetapi dapat pula disebabkan oleh kondisi fisik lingkungan, misalnya perubahan suhu ataupun perubahan arusnya. Mungkin sekian jawaban dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.